Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PD Podcast DKV. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi PMR yaitu Palang Merah Remaja. Kenalin, nama aku Elisa Iko Maharani dari 12 DKV 2. Sebelum lanjut nonton, yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Dan jangan lupa pencet tombol like-nya. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Kenapa spesial? Karena narasumber kali ini merupakan purna atau mantan ketua organisasi PMR di SMK Negeri 4 Semarang yang baru saja menjalani tugasnya. Kita sambut saja Kak Arel. Ya, halo guys. Perkenalkan nama aku Kalista Aurelia dari 12 DKV 2. Kak Arel, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat, terus ini suasananya juga nggak panas. Buat Kalista sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat nih. Alhamdulillah. Hari ini nggak panas ya Ya, Kak? betul, mendung-mendung. Ngomong-ngomong soal PMR nih Kak, bener gak sih? Kayak di pemikiran orang-orang, kalau PMR itu cuma ngangkatin orang pingsan, ngobatin yang pasien terluka, atau kakak bisa jelasin perspektif orang-orang itu berubah apa itu organisasi PMR? Buat di organisasi PMR sendiri, jadi PMR bukanlah ekstra, melainkan organisasi dan juga ada pelatihannya juga di PMR. Kemudian buat tugas-tugasnya mungkin ya Kak, tugas-tugas PMR itu betul salah satunya yang disebutin sama Kak Lisa tadi, mungkin mengangkat orang, mengobati orang, dan lain sebagainya. Tapi selain itu kita juga mendapatkan pelatihan dari pelatih kita, yaitu tentang pertolongan pertama, kemudian ada ayo siaga bencana dan lain sebagainya, itu tetap dipelajari gitu sih, Kak. Kemudian buat obat-obatnya kita juga mempelajari tentang obat-obat tersebut gitu. Ternyata PMR itu bukan ekstra ya kak, melainkan Iya, organisasi ya kak. betul. Kita juga organisasi, jadi mungkin melatih soft skill-nya juga, melatih kepercayaan diri, kemudian melatih tanggung jawabnya dari organisasi, anggota-anggota sendiri seperti itu, Kak. Nah, di setiap lingkungan sekolah itu pasti ada PMR kan ya? Iya, betul. Dan itu berperan penting banget. Jadi sebenarnya tujuan dibuatnya organisasi PMR apa sih terutama untuk siswa-siswi di SMK Negeri 4 Semarang ini? Oh, jadi kalau tujuannya yang utama sih di kehidupan ini pasti tentunya butuh unit kesehatan ya Kak, buat mungkin mengobati yang sakit dan lain sebagainya. Kita di PMR juga dilatih untuk meningkatkan rasa kemanusiaan yaitu dengan membantu orang mungkin, kemudian mengobati orang dan lain sebagainya. Di PMR juga dilatih untuk mempelajari obat, mungkin kalau ada siswa dari SMK Negeri 4 Semarang yang sakit bisa minta obat di UKS yang tentunya ada sistem jaga dari anggota PMR-nya sendiri. Seperti itu sih, Kak. Kita nih masih siswa SMK, boleh menjadi relawan gitu. Boleh, itu juga kalau misal mau jadi PMR juga harus sesuai, sesuai dengan keinginan hati gitu ya, Kak, sukarela mungkin dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya nih, untuk kepengurusan pasti kan sudah terstruktur baik ya kak. Betul. Mungkin bisa disebutkan bidang apa saja dan tugasnya itu apa saja. Kalau buat di organisasi PMR sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya sih Kak, yaitu ada ketua, kemudian ada wakil, ada sekretaris, dan ada bendahara. Juga ada mungkin divisi-divisi lain, seperti misal nih contohnya ada divisi umum. Itu biasanya berkomunikasi dengan pelatih dan juga tugasnya itu berkomunikasi dengan pelatih, kemudian dia yang menyebarkan ke anggota-anggota PMR seperti itu. Kemudian ada divisi persahabatan atau si persahabatan, itu biasanya tugasnya itu mungkin kalau misal nih dari anggota PMR ada yang pengen curhat dan lain sebagainya, mungkin tempat-tempat bercerita dan lain sebagainya, itu bisa langsung ke divisi persahabatan. Tapi juga divisi persahabatan juga
mengampu berkomunikasi pada alumni, kemudian dia yang, ngobrol-ngobrol tentang alumni, mungkin tanya-tanya tentang alumni gitu, ke apa namanya, dari divisi persahabatan ke alumni, seperti itu. Kemudian yang paling penting nih, Kak, ada divisi kesehatan. Divisi kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu si obat dan si UKS. Buat si obatnya sendiri itu biasanya tugasnya, mengecek, istilahnya mengecek di persediaan obat di UKS itu apakah obat itu kadaluarsa atau apakah obat itu tidak layak pakai. Kemudian dia yang, menyortir, istilahnya menyortir, "Oh, ini tidak layak pakai, berarti harus dihancurkan atau dikubur," dan lain sebagainya. Kemudian ada divisi UKS, Kak Lisa pernah lihat nggak kalau misal upacara-upacara itu ada, belakang barisan siswa itu ada anggota PMR-nya gitu. Oh iya, yang pakai bidu-bidu Iya, rompi itu ya, betul. Kak? Itu pakai rompi. Jadi, mungkin si UKS-nya sendiri membuatkan jadwal untuk anggota PMR agar bisa, menjadi jadwal jaganya. Mungkin kayak misal kalau misal di apa, upacara itu kan biasanya ada yang pingsan atau ada yang lemas. Nah, itu langsung dibantu oleh anggota PMR-nya sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita mau masuk ke pengurusan PMR atau di organisasi tersebut, kita tuh harus pintar public speaking atau enggak sih? Kalau, eee, ini pertanyaan bagus juga, banyak di apa, anggota organisasi PMR itu kan ada yang malu-malu dan lain sebagainya, tapi kita mencoba untuk, mengajarkan kepada adik-adik kita, yaitu public speaking yang bagus itu, istilahnya bisa membuka pintu pertemanan mungkin di masyarakat ataupun di pertemanan antar sekolah gitu ya, Kak. Jadi di organisasi PMR ini juga melatih soft skill-nya tentang public speaking, gitu. Apa yang mendorong Kakak untuk menjadi ketua PMR? Apa jiwa Kakak sudah jiwa pemimpin atau mungkin keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru? Boleh dijelasin, Kak? Kalau di jiwa kepemimpinan itu menurut aku nggak begitu ya, Kak, soalnya emang teman-teman aku juga mendukung aku buat jadi, apa, ketua PMR dan lain sebagainya. Dari aku sendiri juga memikirkan, apa namanya, benefit kalau misal, jadi ketua PMR yaitu, oh, aku mau cari pengalaman, oh, aku mau, dapat pengalaman baru, kemudian juga yang paling penting yaitu relasi. Di ketua PMR ini juga memiliki relasi yang banyak antar sekolah, mungkin antar ketua PMR di misalnya SMK Negeri 7 Semarang atau di SMA 1 Negeri Semarang, juga di SMK 8 dan satu Kota Semarang. Seperti itu, Kak. Seru ya, Kak, kalau jadi ketua. Betul, kalau serunya sih seru ya, Kak, soalnya emang teman-teman aku juga, apa namanya, mendukung aku buat menjadi ketua. Jadi sebenarnya, jadi ketua itu nggak sibuk-sibuk banget juga, tapi capeknya kerasa, cuman kalau sama teman-teman itu kerasanya kayak, "Oh, ternyata nggak sesibuk itu, oh, ternyata agak seru nih." Jadi dibawa santai aja sih kalau aku. Kalau ketua nih kan biasanya kan kayak kalau ada event, terus nanti hasilnya eventnya tuh nggak berjalan dengan baik, gimana sih perasaannya? Kalau buat perasaan, misal aja nih ada event, kemudian event-nya mungkin banyak miskomunikasi dan lain sebagainya, kita biasanya ngadain yaitu evaluasi tentang event tersebut, itu biasanya rapat. Selesai event kita rapat, mengobrolkan apa sih yang belum, apa sih yang kurang dalam event tersebut. Nah, gitu kita evaluasinya di situ. Kemudian kalau buat perasaannya sendiri sih mungkin sedih ya, Kak, karena belum berjalan dengan lancar, tapi dengan adanya teman-teman yang semangat, "Oh, besok kita bisa kok, besok kita bisa lebih baik daripada ini." Itu agak meningkatkan, apa ya, kepercayaan diriku lagi gitu. Jadi kalau setiap ada event, setiap rapat, Mhm. itu harus ada evaluasi gitu. Iya, betul. Kalau evaluasi itu biasanya kita juga ada evaluasi triwulan, kemudian evaluasi mungkin kalau setiap ada kesalahan dari kita, kita evaluasi dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kak, buat evaluasi-evaluasinya. Baik. Selanjutnya, misal nih, kalau ada yang mau daftar ke organisasi PMR, Mhm. itu tuh harus ada skill khusus gak sih? Kalau skill khususnya yang udah tak bilangin tadi ya, Kak, buat menjadi ikut di organisasi PMR itu, kita harus sukarela, istilahnya apa,
Kalau keinginan hati kita mau ikut, ya ikut aja. Kecuali kalau kamu ikut kayak, "Oh, temenku ikut, aku mau ikut juga." Nah, itu biasanya kalau seperti itu ketika temannya keluar, dia pasti ikut keluar, seperti itu. Jadi, kalau di organisasi PMR sendiri, apa namanya, membutuhkan keikhlasan juga, terus kemanusiaan yang tinggi. Kalau buat tes-tesnya sih kita nggak ada, kecuali, dia mau ikut kepengurusan, itu pasti ada tes-tesnya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau ikut organisasi PMR, nggak ada tesnya ya, dan Betul, jangan ikut-ikut teman. Kalau mhm, mau ikut ya ikut, kalau iya. enggak ya enggak, jangan ikut-ikut teman. Nah, apa, keinginan hati aja sih, yang penting ikhlas ikut karena kita juga sukarela, jadi nggak ada paksaan apapun seperti itu. Tapi PMR itu memang kontribusinya untuk lingkup sekolah saja atau bisa di lingkup luar? Kalau buat kontribusi karena PMR itu meningkatkan jiwa kemanusiaan, mungkin bisa di masyarakat juga, Kak. Kita juga pernah, apa namanya, kayak membantu sesama ataupun itu apa, bantuan sosial dan lain sebagainya, itu pasti ada buat, benefitnya di luar sekolah. Dan untuk di sekolahan sendiri, kita pasti menolong siswa, kemudian jika ada siswa yang sakit ataupun lecet terkena mesin-mesin kayak misalnya salah satunya di teknik mesin, itu kan mesinnya berat-berat, jadi ya kita membantu untuk mengobati, seperti itu. Oh iya, Mhm, dari informasi yang kita dapat, pernah mengikuti beberapa event besar betul. di Kota Semarang, yaitu latihan gabungan dan Mhm, donor darah. iya iya. Bisa diceritain nggak sih, Kak, proses-prosesnya? Kalau buat mungkin ke latihan gabungan dulu aja ya, Kak. Buat ke latihan gabungan itu aku pernah menjadi anggota, juga pernah menjadi panitia. Jadi untuk di anggotanya sendiri, aku merasa kayak seru-seru aja karena kita juga kenal sama temen baru, kemudian nambah relasi dan lain sebagainya. Tapi untuk di sisi panitia, emang ternyata itu bener-bener capek dan kita pernah nginep di PMI Kota Semarang untuk menyiapkan, apa namanya, latihan gabungan di SMK Negeri 7 Semarang, kemudian kayak tapi dengan adanya teman-teman yang seru, kita sampai lupa kalau rasa capek kita tuh masih ada gitu loh, Kak. Jadi, apa ya, dibawa seru, dibawa santai, dibawa enjoy, jadinya tambah relasi juga. Kemudian buat di donor darah mungkin ya, Kak, di donor darah kita, mungkin pernah bukan pernah, seringlah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali melakukan donor darah di SMK Negeri 4 Semarang, yang itu kita dibantu oleh PMI Kota Semarang, yang membantu pengambilan darah dan lain sebagainya. Kalau kita itu hanya pelaksananya saja, apa namanya, sebelum mulai donor darah kita mempersiapkan, "Oh ini nanti ruangannya yang dipakai," misalnya seperti kemarin, "yang dipakai ruangan Liptaloka," kemudian kami menyiapkan, apa namanya, apa, strukturnya mungkin ada di bagian konsumsi, kemudian ada di bagian penanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi kita juga menstruktur event-event seperti itu, gitu, Kak. Jadi tambah temen. Betul, tambah teman juga, tambah wawasan, jadi banyaklah benefitnya yang didapat. Jadi kalian kalau mau masuk organisasi PMR dan mau ikut latihan gabungan, bisa nih. Kalau latihan gabungan itu kemauan sendiri atau dipilihin? Itu biasanya kalau kita, misal nih ada latihan gabungan besok tanggal Eee, bulan besok kita milih dulu siapa siapa yang berminat, kemudian kita, seleksi siapa aja yang istilahnya mumpuni untuk mengikuti latihan apa, gabungan, kemudian baru diikutkan ke latihan gabungan tersebut, gitu. Syarat dan manfaat donor darah itu gimana sih, Kak? Kalau untuk syaratnya mungkin salah satunya itu memiliki HB di atas 12 mungkin 12, 13 itu, kemudian memiliki berat badan di atas 45 yang perempuan, tidak sedang haid dan lain sebagainya. Karena kalau haid kan, mungkin dari apa namanya, darahnya sudah keluar dan lain sebagainya itu tidak bisa. Kemudian buat benefit dapat ikut donor darah gitu ya, Kak. Kalau benefit ikut donor darah itu yang pastinya membantu, saudara-saudara kita yang kekurangan darah mungkin, yang, apa namanya, yang sedang operasi dan lain sebagainya. Terus juga, donor darah itu bisa menurunkan berat badan yang sekiranya sampai 300 kalori mungkin segitu. Jadinya, bisa buat penurunan berat badan dan lain sebagainya, seperti itu, Kak. Misal nih, Kak, kalau saya mau
daftar jadi donor darah. Hmm. Terus habis itu pas hari H ternyata saya haid. Hmm. Nanti gimana? Itu kalau misal Kak Lisa misal nih udah kita kan biasanya ngasih link buat pendaftaran. Kak Lisa udah daftar di situ, kemudian pas hari H Kak Lisa sedang berhalangan atau sedang haid, itu Kak Lisa bilang aja ke panitianya, "Kak, maaf kemarin saya sudah mengisi link, tapi saya hari ini tidak berhalangan bisa ikut donor darah." Itu nanti bakal dihapus sama panitianya gitu, Kak. Jadi nggak perlu khawatir kalau misal udah apa namanya, ngisi link, jadi langsung dihapus sama panitianya. Oke guys, jadi ternyata organisasi PMR yang biasanya kita sebut sebagai spesialis obat di sekolah itu nggak cuma ngurusin orang-orang sakit ya. Betul. Ternyata mereka juga berperan penting sebagai relawan musibah di lingkungan masyarakat sekitar. Keren banget nih bisa kita contoh. Setiap ada event di sekolah, pasti PMR itu turut diminta sebagai garda terdepan. Misalnya kayak event kemah bakti, event kepramukaan, bahkan upacara pun Mhm. wajib ada. Bener Betul. kan? Betul, karena kalau misal kemah bakti kan kita nggak tahu keadaannya, jadi kita menjadi siaga istilahnya seperti itu. Selama Kak Arel menjabat sebagai ketua, Mhm. pastinya kan ada ya planning yang kadang nggak sesuai harapan. Mhm. Mungkin suka dukanya gimana sih Buat suka duka menjadi ketua PMR atau ikut di organisasi PMR nih, Kak? ketua PMR? Oh, kalau menjadi ketua PMR-nya sendiri suka dukanya pasti ada, yaitu yang salah satunya dukanya biasanya kalau misal, alumni yang datang dan lain sebagainya, kita kurang persiapan dan lain sebagainya, itu biasanya, mungkin dapat teguran dan lain sebagainya. Kemudian dari sukanya emang bener-bener seru sih, Kak. Oke, jadi banyak banget ya guys Mhm. informasi terbaru mengenai organisasi PMR. Emang seberperan penting. Betul, peran penting banget. Jadi buat kalian, terutama adik kelas yang nonton ini, bisa gabung sekarang ke PMR. Bisa kontak ke Instagram atau Di kontak personnya sendiri, yaitu kontak person aku biasanya Kalista Aurelia atau mungkin wakilku atau sekarang, apa namanya, ketua yang baru yaitu Zaidan, itu bisa ke kontak personnya langsung aja. Tapi ingat kalau mau ikut PMR harus sesuai dengan open recruitment. Jadi kalau misal ada informasi open recruitment baru bisa gabung, seperti itu, Kak. oke, sebelum akhir video, gimana nih kesannya diundang ke sini? Aku sih makasih banget udah bisa, dipanggil di podcast DKV ini dan makasih buat kru-krunya juga yang udah mempersiapkan semua ini dengan baik. Pesan buat penonton yang ngatain PMR cuma ngurusin orang sakit sama jaga UKF? Kalau pesannya sih ya, dengan video ini mungkin teman-teman udah pada sadar ternyata PMR itu bukan cuma jaga UKS dan lain sebagainya, ya semoga sadar kemudian tolong hormati kami sebagai, mungkin unit kesehatan seperti itu, Kak. Kasih buat semuanya sih. Oke, selesai sudah perbincangan hangat kita hari ini bersama mantan Ketua PMR Kak Kalista Aurelia. Sebelumnya terima kasih banyak udah datang ke podcast DKV. Betul, makasih Buat kalian yang nonton, terima kasih udah nonton video kita ya. Saya Elisa Iko Mariani dari 12 DKV 2 bersama Kak Arel. Pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.